dengan mencoba sebagus mungkin saya menerjemahkannya. Karena target kita memang 1 jam ya pertemuan kita ini, 1 jam setengah, maksimalnya mungkin 2 jam. Ya, kita mulai ya bab tentang ridha ini. Ar-ridha, ya, ridha. Zakarna anna asas al-aqdi huwa iradatul aqib al-mafhumah min ibaratihi. Jadi kita sudah sebutkan bahwa dasar dari akad itu adalah keinginan orang yang berakad yang kita pahami daripada ucapannya. Wa hadza idza fassarna al-aqda bil ma'na al-'am alladhi yashmalu kull tasarrufin syar'iyyin. Ini apabila kita memahami bahwa akad ya secara terminologi umum ya yang mencakup semua tindakan-tindakan hukum dalam syariat. Au huwa tawafuq iradataini mazharuhumal ijab wal qabul, atau ya kebersamaan dua keinginan ya yang tampak dari bentuk ijab dan qabul, in qasarna al-aqda 'ala al-ma'na al-khas. Jadi kalau kita mengambil akad dalam terminologi khusus ya, wa huwa alladzi la yatimmu illa bil ijab wal qabul. Jadi secara terminologi khusus ini akad terbentuk melalui ijab dan qabul. Wa 'ala ayyati hal ya yakunu asasul aqdi al-iradah. Walau bagaimanapun yang menjadi dasar daripada itu adalah iradah ya, keinginan. Wa aqdun niyah ya, ada niat. Wal iradah laha unsurani la tatahaqqaq bidunihima. Jadi iradah ini ada 2 unsur dia ya. Tidak terwujud kecuali dengan 2 unsur ini. Yang pertama adalah al-ikhtiyar dan yang kedua adalah wasanihima ridha. Nah, ada ikhtiar dan ada ridha. Kita sering mendengar seorang akidani itu ya, orang yang berakad itu salah satu syaratnya itu adalah mukhtar ya. Mukhtar, dia itu harus mukhtar. Apa itu mukhtar dalam bahasa fikih muamalat? Ya, di sini diambil kata-kata ikhtiar, yaitu sama saja. Wal ikhtiaru kama yufhamu min kutubil Hanafiyati wa furu'ihim. Jadi ikhtiar ini sebagaimana yang dipahami daripada kitab fikihnya mazhab Hanafi, wal ahkam allati yuratibunaha ya, dan hukum-hukum yang ada di belakang daripada ikhtiar itu, huwal qasdu ilal fi'li alladhi yastati'uhu syakhsu. Jadi yang disebut dengan ikhtiar dalam fikih Hanafi adalah ya qasdu ilal fi'li, kesengajaan melakukan suatu tindakan. Dia sadar melakukan suatu tindakan alladhi yastati'uhu syakhsu, yang mampu dilakukan oleh seseorang. Sawa'akana dzalikal fi'lu qaulan am ghaira qaulin, apakah ya tindakan tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan. Wal ikhtiyaru fil uqud al qasdu ila nutqi bil ibarat allati tansha' biha. Yang disebut dengan ikhtiar dalam akad muamalah ini adalah ya, dengan sengaja, dengan penuh kesadaran dia mengucapkan ya ucapan-ucapannya, dengan ucapan tersebut terbentuklah akad ya, ikatan perjanjian. Madama fi istita'atihi nutqu bitilkal ibarah. Jadi selama dia mampu mengucapkan ya dengan ya melafazkannya dengan lidahnya. Qasidan an-nutqa biha. Jadi memang maksudnya ya dia bermaksud ataupun dengan penuh kesadaran mengucapkannya. Ta'ammidan dzalika ya, dengan sengaja. Wa yasmalu dzalikal qasdu salasata ahwal. Jadi qasad, kesengajaan itu ya ataupun kesadaran itu bisa kita lihat dalam 3 ya, ataupun dibagi kepada tiga keadaan ya. Halul qasdi ila ma'anil uqud. Ada orang yang sengaja ataupun dengan kesadaran ya bermaksud untuk memahami substansi dari suatu akad. War ridha bi ahkamiha. Jadi dengan penuh ridha untuk ya menanggung segala akibat hukum daripada akad tersebut. War raghbah fi athariha ya. Akibat hukum daripada itu dia siap untuk menerimanya. Yang kedua, wa halu qasdin nutqi bil ibarah al munsyah lil aqdi ghairu qasidin li ahkamiha. Ada orang yang juga mengucapkan dengan ucapannya ya, melafazkan dengan ucapannya sehingga terbentuk akad, tapi dia tidak menginginkan, tidak bermaksud ya untuk menerima segala akibat hukum dari ucapan tersebut. Bi'angkana hazilan, misalnya dia bercanda ya, bercanda, tidak serius. Li'annahu qad tawafara. Di dalam keadaan dia bercanda ini ya, fatwa para qasdu dan mukti, ada qasadnya, ada kesadaran, dia sadar dia sedang mengucapkan suatu ucapan. Ini di mana ini agak sedikit ribut-ribut ini? Ada suara-suara riuh.
Di mute Ustadz itu pesertanya yang ada suara bising. Oh, yang ada suaranya. Nah, saya pikir dari saya ya. Ada saya hidupkan kipas angin. Wa halu qasdin nutqi. Oke. Li'annahu qad tawafara wa bidzalika yatahaqqaqul ikhtiyar. Jadi dalam mazhab Hanafi, orang yang dalam keadaan bercanda ini ya, walaupun dia ucapkan suatu kata, ya, ini juga dianggap dia dalam keadaan mukhtar. Yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah kama yasmalu aidan halun nutqi bi ibaratil aqdi tahta ta'siri ikrahin au irghamin. Sebagaimana juga ya, ada juga orang yang mengucapkan suatu ucapan ya, tapi di bawah tekanan, di bawah paksaan. Li'anna al-qasda ila fi'lin mustata'in thabitun irgham. Ya kan? Tetap dianggap ada kesadaran, ada ya, ada kesengajaan ya ketika dia ucapkan demikian karena itu dianggap ya masih dalam batasan kemampuan dia. Mutahaqqaqun fihi ya. Jadi itu masih mutahaqqaqun fihi. Jadi terwujudkan apa? Terwujud ikhtiar di situ. Wa in kana ridha ghaira mutahaqqaqin wala thabitin. Tapi di sini dalam keadaan yang nomor 2 dan nomor 3 ini di sini tidak ada ridha ya. Yang ada ridha itu hanya di contoh nomor 1 ataupun di keadaan nomor 1. Ya. Hadza huwal ikhtiyar. Inilah ya ikhtiar yang ada dalam mazhab Hanafi ya. Ikhtiar yang ada dalam mazhab Hanafi ini. Kama yufhamu min kutubi Abi Hanifah wa ashabihi ya. Jadi sebagaimana yang kita pahami daripada kitab fikih Hanafi bahwa la yatanafa ma'al hazal. Jadi dia tidak bertentangan dengan ya ikhtiar ini tidak bertentangan, tidak berbeda dengan hazal ya, tidak berbeda dengan ataupun tidak bertentangan dengan candaan. Wala ma'al ikrah juga tidak bertentangan dengan paksaan. Jadi dalam paksaan itu dianggap ada ikhtiar, dalam bercanda itu dianggap ada ikhtiar. Ammar ridha fahuwa irtiyahun ilal aqdi. Sedangkan ridha itu adalah ya irtiyah, apa? Kelegaan, ya, kelegaan, lega, terpuaskan keinginannya. Waraghabatu fihi ya, ada keinginan kita untuk melakukan akad. Fahuwa la yatahaqqaq bi mujarradil qasdi ilal ibarat al-munsyi'ah lil aqdi. Jadi ridha ini tidak terwujud dengan sekedar kita sadar mengucapkan, kita sengaja mengucapkan ya, dengan ucapan tersebut terbentuk akad, tidak dengan kasat tersebut, kesengajaan tersebut. Waraghbah fihi tidak. Bihaitsu yahissul aqidu bi anna mubasharatahu lil aqdi qad asba'at hajatahu fi nafsi. Jadi ridha itu ya, yang dikatakan dengan ridha itu adalah seorang yang sedang melakukan transaksi, dia merasakan apa? Ya, puas terwujudnya keinginannya itu ya dalam transaksi yang sedang dia lakukan. Misalnya kalau akad jual beli, ya kalau dia itu penjual, si penjual ini puas, ya kan, lega karena barang yang dia miliki ini ya dia jual kepada orang lain. Pembeli juga demikian, dia puas, ya kan, mendapatkan barang daripada si penjual. Wa mala'at raghabatun min raghabatiha. Jadi semacam terpuaskan keinginannya. Ridha idzan la yaqtadi mujarrad qasdin kal ikhtiyar. Jadi ridha ini berbeda dengan ikhtiar. Ini masih menurut mazhab Hanafi. Jadi ridha ini tidak bisa kita dapatkan dalam sekedar kasat saja, tidak. Sekedar sengaja mengucapkan, tidak. Bal la yatahaqqaq illa bi qasdin kamil. Jadi tidak terwujud ridha itu kecuali dengan ya kesadaran penuh. Ya, kesadaran ini tidak sekedar kesadaran, tapi harus penuh dia. Yusyi'u fi jawanihin nafsi. Jadi hanya menyebar ke seluruh ya jiwa seseorang ya. Jawanih ini artinya adalah tulang rusuk, maksudnya ya dari situlah sumber kesenangan kita. Wa yakunu mil'ur raghbah. Wa yakunu mil'ar raghbah. Jadi sehingga si akid ini ya kan keinginannya ini memang terpenuhi secara penuh. Walidha yaqulu sahibul Kashful Asrar, ini mungkin kesimpulan dari yang diambil oleh ini. Kemudian beliau mengutip daripada kitab Kashful Asrar yang dikarang oleh Ala Al-Bukhari ya. Dari Kashful Asrar ini syarah daripada Usul Bazdawi. Jadi kita ambil apa khulasahnya, wa khulasatul qawli anna muqtawa madhhabil Hanafiyyah anna al-ikhtiyar yatahaqqaqu mujarradan minar ridha. Jadi kesimpulannya adalah dalam mazhab Hanafi ini ikhtiar itu terwujud tanpa perlu ada ridha. Walaupun tidak ada ridha sudah terwujud ikhtiar.
Wa in kana ridha la yumkin an yatahaqqaq min ghairi ikhtiyar. Walaupun ridha itu sendiri tidak mungkin terwujud tanpa ada ikhtiar. Nah, ini berbeda ya, sebaliknya. Iz ar-ridha, di mana ridha itu ikhtiyarun kamil, dianggap sebagai ikhtiarnya kamil. Qad balagha nihayatahu, dia sampai kepada ya, ujung daripada ikhtiar itu. Itulah yang berakhir kepada ridha. Au huwa imtila'ul ikhtiyar ala haddi ta'biri sahbi kasul asrar ya. Amma ma yufhamu min ahkami madhhab Syafi'i wa ghairihi, tapi kalau kita mencoba memahami daripada kitab fikih Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya fi makna ikhtiyar, tentang makna ikhtiyar ini, fa ghairu ma yufham min furu'il Hanafiyah. Jadi berbeda dengan apa yang dipahami daripada fikih Syafi'i. Al-ikhtiyaru 'inda Syafi'i huwa al-qasdu ila al-ibarat al-munsyi'ah lil uqud bihaitsu takunu tilkal ibarat tarjamatan amma fin nafsi. Dalam mazhab Syafi'i tetap mengakui adanya qasdun, apa? Kesadaran ya. Kesengajaan untuk mengucapkan suatu, melafadzkan suatu lafaz yang membentuk akad perjanjian tadi. Ya, jadi lafaz yang diucapkan ini merupakan terjemahan dari apa yang diinginkan dalam hatinya. Wa dalilan ala raghabatiha. Jadi menunjukkan kepada keinginannya, wa ghayatiha, dan tujuannya. Fa idza lam tatawafar fil ibarat tilka dalalah lam yakun summatu ikhtiyarin. Jadi kalau ya tidak terpenuhi dalam ungkapan yang dia ucapkan itu adalah keinginan yang, maka belum ada ikhtiar menurut mazhab Syafi'i atau menurut selain Hanafi. Ya. Li'anna al-ibarat hina idzin la tadullu 'ala al-qasdin nafsi. Jadi ibarat yang demikian ini tidak menunjukkan kepada keinginan daripada jiwanya. Wala yakunu ikhtiyarun fi mujarrad qasdin nafsi. Oleh karena itu ikhtiar itu tidak terwujud ya, tidak ada hanya dalam sekedar ya pengucapannya ya. Wa 'ala dzalika la yatahaqqaq ikhtiyar ma'al hazal. Dalam mazhab selain Hanafi, ikhtiar itu tidak mungkin terjadi dalam keadaan ya bersamaan dengan sedang bercanda, itu nggak mungkin terjadi. Kama la yatahaqqaq mal ikrah, juga tidak terwujud ataupun tidak terjadi bersamaan dengan paksaan. Dia dipaksa, ya itu tidak ada ikhtiar. Wan nisyan, dalam keadaan lupa, wal khata', dalam keadaan ya kan tidak. Li'anna al-ibarat allati qasada nutqa biha fi kulli hadhihi al-ahwal la tadullu 'ala qasdin nafs. Jadi ucapan-ucapan yang diucapkan dalam keadaan terpaksa, lupa, kemudian tidak tahu, bercanda, ini dianggap tidak menunjukkan ya keinginan daripada keinginan hati si akid ini, orang yang berakad ini. Walaisat tarjumanan ala ma yukhalijun nafsu min ragabatin. Jadi juga bukan terjemahan dari apa yang terbesit dalam ya jiwanya, ya, jiwa orang yang berakad ini. Fal hazil qamat al-qara'in ala annahu ma takallama bi ibaratil uqud qasidan ma'naha wa atharaha. Jadi orang yang sedang bercanda ya, itu ada apa ya? Ada indikasi ya ataupun ada bukti bahwa dia ketika mengatakan demikian tidak bermaksud ya untuk ya apa ya bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari apa yang dia ucapkan. Fatajarradat al-ibaratu minad dalalah ala raghbah al-kamilah ya. Jadi oleh karena itu ibarat yang dia ucapkan ini terlepas daripada maksudnya ya. Dia hanya sekedar mengucapkan saja. Wal mukrah makanan ibaratu dallatan ala qasdin ilal aqdi. Demikian juga orang yang dipaksa. Apa yang dia ucapkan itu bukan ya apa yang dia inginkan. Walakinnaha tadullu ala qasdin ila daf'il adza. Orang yang terpaksa ataupun dia kemudian mengucapkan, mau dia ucapkan misalnya, itu tujuannya apa? Untuk ya supaya tidak jera, supaya tidak dia tersakiti. Wa man ad-darar wa ittiqa'is syarr, ataupun untuk menghindar daripada keburukan orang lain. Walaysa dzalika min qasdin nafsi. Jadi hal demikian ini bukanlah maksud daripada jiwa ilal aqdi, untuk membuat suatu akad. Wa raghbatiha fihi fi syai'in. Wa min huna yufhamu bila raibin al-ikhtiyar wa ridha mutalazimani 'inda Syafi'i wa ghairihi. Jadi menurut Syafi'i dan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka menganggap ikhtiar dengan ridha ini dua hal yang saling berkaitan.
Ya, untuk ada ridha mesti ada ikhtiar, untuk ada ikhtiar mesti ada ridha. Jadi harus ada dua hal ini yang selalu ada secara bersamaan. Wa ghairihi ma'adal Hanafiyah, selain daripada Hanafi. Fala yatahaqqaq ikhtiyar mujarrad an ridha. Ada ikhtiar tanpa ada ridha. Kama anna ridha la yatahaqqaq min ghairi ikhtiyar. Demikian juga ridha itu ya kan tidak ada tanpa ada ikhtiar. Walina'ud tsaniyatan ila takmili bayani madhhabi Hanifata wa ashabihi fil ikhtiyar. Jadi, kita coba ya rangkum lagi ya, menyempurnakan lagi. Waqad bayyana anna madhhab al-Hanafiyah la yanzuru fi takwin ikhtiyar illa ila al-qasdil mujarrad. Jadi mazhab Hanafi ini tidak melihat dalam pembentukan ikhtiar ini kecuali kepada ya kesengajaan dan kesengajaan dan kesadaran saja. Kalau dia sadar ketika dia ucapkan, berarti ada ikhtiar di situ. Min ghairi nadhari ila ridha wal irtiyah, tanpa melihat kepada ridha dan kelegaan hati. Wal ibratu fi dzalika al qasdu indahum hiya wal ibratu fi dzalika al qasdi indahum. Jadi kasat ya kesengajaan bagi mereka ini adalah al qasdu ila mubasyaratis sabab ya. Kesengajaan dia untuk melakukan suatu sebab yang dengan sebab tersebut wahwal alfat yaitu dalam bentuk lafaz adalah alal uqud yang dengan lafaz tersebut ini suatu ikatan perjanjian min ghairi nadharin ilal qasdi li ahkamiha. Ini mazhab Hanafi tanpa melihat unsur kesengajaan ataupun ya kesadaran untuk bertanggung jawab atas daripada ucapan yang dia keluar. Walidzalika yuqalu innal hazila mukhtarun lil aqdi. Oleh karena itu orang Hanafi mengatakan apa? Hazil, orang yang bercanda ini mukhtar. Dia mukhtar. Wa in kana qad nada jiharan min qawlu wa min ba'du annahu ma qasada wa la yaqsidu ila al ahkam wa la yuriduha wa la yabtaghiha. Walaupun dia sudah dia sudah katakan bahwa sebelum dia ucapkan ataupun setelah dia ucapkan bahwa dia tidak bermaksud seperti yang dia ucapkan. Dia tidak menerima ataupun tidak mau menerima akibat hukum dari apa yang dia ucapkan. Nah, selama dia ini mukhtar, dia sadar menurut Hanafi, dia ini sudah mukhtar. Ya, selama dia sadar, maka dia ini mukhtar. Wala yarmi ilaiha wala i'tibara laha fi nazarihi. Ya. Jadi ini kesimpulan daripada mazhab Hanafi. Li'anna al-i'tibar fi takawunil ikhtiyar fil qasdil mujarrad ila nutqi bil ibaratil munsyiati lil aqdi min ghairi nadharin ila ma siwa. Jadi Hanafi ini tidak melihat kepada ya ikhtiar ini, mereka ketika menetapkan ikhtiar tidak melihat kepada selain daripada kesadaran dan kesengajaan. Ya, tidak melihat kepada unsur-unsur lain. Wala tafkir fi ghairiha. Jadi tidak melihat unsur yang lain. Wal imadul awwal li takwinil uqud min mazhabil Hanafiyah. Jadi tonggak pertama, yang pertama ataupun unsur pertama adalah ikhtiar ya. Untuk terbentuknya suatu akad itu adalah ya ikhtiar. Ya. Amal unsur asani wa huwa ridha. Unsur kedua itu adalah ridha. Falaisa bilazimin li inqadil uqud walakinnahu lazimun li sihhati aktsariha. Menurut Hanafiyah, ridha ini bukanlah syarat penting terbentuknya suatu akad. Ya, terbentuknya suatu akad. Tapi ridha ini fungsinya adalah untuk menentukan kesahihan sebahagian besar akad ya kan kepada ridha ini. Wa ala zalika, nanti di bawah ada sedikit dipaparkan oleh Abu Zahrah ya yang berhubungan dengan ini nanti. Wa ala zalika naqulu innahu idza wujida al-ikhtiyar ma'a istifa' baqiyati ma yajibu tawafuruhu li inqadil aqdi faqad wujida al-aqd. Jadi Hanafiyah mengatakan apabila sudah ada ikhtiar dan ada syarat-syarat lainnya yang terpenuhinya hal-hal lain yang wajib dipenuhi untuk terjadinya sebuah akad ya. Wa illam yakun ridha wa itiyah nas, tapi tidak ada ridha, tidak ada kelegaan hati, faqad wujida al-aqd. Bagi Hanafi itu dikatakan ada akad, diakui akad tersebut. Ya, diakui secara secara pembentukannya, ya, bukan diakui secara kesahihannya, diakui secara ya dia sudah terbentuk maksudnya. Ilal ahkam wal athar.
Nah, ya. Apa dia bertanggung jawab, mau bertanggung jawab terhadap efek hukum, akibat hukum dari apa yang dia ucapkan misalnya. Li'annahu la yazam li'inqadil aqdi ar-ridha. Karena tidak mesti untuk terbentuknya akad itu harus ada ridha. Bal huwa syartun li sihhatil aqdi. Tapi ridha itu adalah syarat untuk sahnya suatu akad. Bimakna tartibu atharihi syar'iyyah alaihi. Jadi makna sah suatu akad itu artinya apa? Ada akibat hukum yang diakui oleh syariat dan itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kalau jual beli terjadinya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Nah, jadi itu akibat hukum daripada yang diakui oleh Islam. Wa iqrarus syari' lahu. Jadi yang diakui oleh syariat. Wala yalzam min wujudil aqdi sihhatuhu. Jadi suatu akad apabila dia ada tidak mesti dia harus dianggap sah. Nah, ini menurut Hanafi. Suatu akad apabila dia ada tidak mesti kemudian kita anggap sah. Bisa jadi dia ada kemudian dia dianggap tidak sah. Wa taratubu atharihi. Juga tidak mesti ketika ada suatu akad harus ada akibat hukum daripada akad tersebut, tidak. Balqat yujad waqat yakunu fasidan. Tapi ada akad, dia ada tapi dia menjadi fasid. Nah, jadi Hanafi nanti membedakan antara akad fasid dengan akad batil, ya. Wa ala dzalika naqulu innahu in idza kana ahdul aqidaini fi bai'in aw ijaratin aw nahwihima mukrahan 'alal aqdi radin bihi yanaqidul aqdu. Jadi mazhab Hanafi mengatakan apabila salah satu dari kedua pihak yang berakad, apakah itu akad jual beli, akad sewa menyewa ataupun yang lainnya, dipaksa salah satu untuk melakukan akad, ya, dipaksa untuk melakukan akad. Tapi dia tidak ridha. Nah, menurut mazhab Hanafi yanaqid aqduhu. Jadi dia ada akad tersebut. Wa yakunu fasidan, tapi akad tersebut fasid. Li'anna al-aimad al-awwal wa huwa al-ikhtiyar qad wujida. Karena unsur pertama yang ada dalam akad yaitu ikhtiar dianggap ada oleh mazhab Hanafi. Bil qasdi ila mubasyaratis sabab, karena dia itu dengan penuh kesadaran telah melakukan sebab terbentuknya akad yaitu lafaz ijab dan kabul. Fa yanaqidul aqdu, maka ya terbentuklah suatu akad. Walakin lam yatawafar syartun min syurutis sihah, tapi belum terpenuhi salah satu syarat sahnya akad tersebut, wa huwa ridha wal irtiyah, yaitu ridha dan kelegaan hati. Fa yakunul aqdu fasidan, ya, dan sebagainya. Jadi ini kira-kira kesimpulan. Jadi kemudian saya baca terus di bawahnya ini. Wa kadzalika idza ba'a aw ishtara aw ajara mathalan. Begitu juga ketika dia menjual, membeli ataupun dia menyewa misalnya, wa kana hazilan inda mubasyaratil aqdi, tapi dia kan bercanda ketika dia mengucapkan ya akad ijabnya misalnya. Ya. Wa sudirat anhu ibaratan tadullu ala dzalika, tapi kan dia keluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kepada maksud jual beli. Fa fi hadhil hal yanaqidul aqd. Dalam hal ini terjadinya akad. Lakin li'anna ridha wa huwa al-irtiyah wa raghbah fi ahkam al-aqdi ghairi mutawafir, tapi ya untuk menerima secara penuh akibat dari apa, dari misalnya akad jual beli yang dia ucapkan, lam yasihul aqd. Ya, jadi karena dia tidak bermaksud ke situ maka tidak sah akad tersebut. Bal yakunu fasidan, jadi tidak sah dan kemudian dianggap akad ini fasid. Madama musirran alal haznya, ini poin pentingnya. Selama dia ya kan memaksakan dirinya tetap dalam keadaan bercanda, dia ucapkan ya kan, dia tetap memaksakan dalam keadaan bercanda. Walam ya'dil anhu, dia tidak berpaling daripada keadaan dia bercanda tadi. Misalnya ketika seseorang mengucapkan lafaz ijab misalnya dalam keadaan bercanda, main-main, ya kan? Dia terus main-main. Nah, jadi akad yang dia akad jual beli ini dianggap fasid menurut Hanafi. Fa in adala anhu in qalaba al-aqdu sahihan. Tapi kalau kemudian dia menarik kembali, oh saya sekarang serius, bukan lagi main-main, bukan lagi bercanda. Nah, jadi pada saat itu ketika dia menjadi serius, ya, in qalaba al-aqdu sahihan, akad tersebut menjadi sahih, tidak lagi fasid. Di anal fasad kana bisabab adamir ridha war raghbah li wujudil haz. Jadi fasad akad tersebut disebabkan karena dia tidak ridha terhadap akibat hukumnya, ya, karena dia main-main dan tidak dalam keadaan serius.
wa qad zala bil i'rad anhu. Jadi sebab fasad ini ya kan hilang ketika dia ya kan serius ya ingin melakukan transaksi jual beli. Waraghbah fi ahkamil aqdi. Jadi akibat efek hukumnya serius untuk dia dia tanggung ya, dia terima segala efek hukumnya. Wa minal muqarrar al-Hanafiyah annahu idza fasada al-aqdu. Jadi suatu ya ketetapan dalam mazhab Hanafi, idza fasada al-aqdu, kalau suatu akad ini fasid disebabkan disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, allati tata'allaq bi ridha ya, sebab-sebab tersebut berhubungan dengan ridha ya. Sebab tersebut berhubungan dengan ridha, yazulul fasad bizawali zalika sabab. Jadi kefasidan ya fasadnya suatu akad tersebut hilang dengan hilang sebab tersebut. Ya anal aqda ma'al hazli bi manzilatil aqdi ma qiyadi syartin lam tubayyan muddatuhu. Jadi menurut Hanafi akad ya yang ada yang tidak serius itu seperti akad seperti khiyar syarat yang tidak dijelaskan ya kan tempo waktunya. Wa mimma taqaddama nara anal Hanafiyyah yanzuruna fi takwinil aqd ila suwariha wa mazahiriha al-hasiyah. Jadi dari pemaparan sebelumnya itu kita lihat bahwa mazhab Hanafi itu melihat akad ini dari ya bentuk luarnya saja. Min ghairi tidahin dan niat. Jadi tidak mencoba melihat niat yang ada dalam hati orang yang berakad. Waraghbah al-mustaqinah allati tadfa' ila al-uqud. Jadi keinginan yang tersembunyi dalam hatinya ini yang mendorong dia ini sebenarnya untuk melakukan suatu akad. Wal ghayah allati yarmi ilaiha al-aqidun. Tujuan yang dimaksudkan oleh orang yang berakad. Fa idza wujidatil ibarah al-hasiyah faqad wujidal aqdu. Jadi menurut Hanafi cukup hanya dengan ya kan ibarat ya ucapan yang ya itu sudah dianggap sudah ada akad. Wa ammal athar fatalzam in wujida ridha. Sedangkan akibat hukum tersebut baru diakui ya oleh mazhab Hanafi apabila ada ridha. Wa illam yujad ridha fa ba'dul uqud yakunu fasidana. Ini poin penting yang akan dicoba jelaskan. Namun mazhab Hanafi juga mengakui ya, ada sebahagian akad-akad itu walaupun tidak ada unsur ridha, unsur kelegaan hati ya. Wa illam yujad ridha fa ba'dul uqud yakunu fasidan. Jadi memang ada sebahagian uqud kalau tidak ada ridha ini menjadi fasid. La tatarattab atharuhu alaihi. Jadi tidak diakui akibat hukumnya. Wala yuqirru syari' al-aqidaini ala wujudi. Jadi syariat Islam ini tidak mengakui ya kan akad yang dibuat oleh orang yang bertransaksi tersebut. Bal yujibu fasquhu wa zawaluhu au ar-ridha bihi. Tapi harus diputuskan akad tersebut ataupun harus ya hilangkan ya. Jadi dianggap tidak ada dia. Wa ba'dul uqud yang aqid. Kasih nafas. Ya. Enggak, baru malam nih. Baca kita. Ya, dan sebahagian akad itu yang akid. Ya. Jadi watazam atharu diakui akibat hukumnya walaupun tidak ada ridha di situ. Nah, ini yang menarik yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh wa tatahaqqaq bi mujarradil wujud al-hissi. Jadi sebagian akad memang tabiatnya ini ya terwujud ya kan dengan melihat bentuk ya luarnya saja ya bil qasdi ila al-ibarah al-munsyi'ah lil aqdi wa nutqi biha. Jadi hanya dilihat dari bentuk ya luarnya saja ucapan yang dia lafadzkan. Walinubayyin bi ijazin kilan nau'aini minal uqud wa tasarrufat. Jadi kita akan jelaskan secara singkat kedua jenis akad ini. At-tasarrufat tanqasimu ila qismain. Jadi dibagi kepada dua ya. Jadi ada akad-akad yang seperti ini dibagi kepada dua. Ahaduhuma yuqbalun naqdu. Jadi ada jenis akad yang memang boleh ya dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan. Jadi kemudian dengan dibatalkan tidak ada akibat hukum daripada pembatalan tersebut. Ka'uqudil mubadalatil maniyah, seperti akad-akad ya ganti rugi dalam bentuk ya keuangan, hutang piutang, harta, barter harta dan sebagainya. Wal uqud allati takunul amwal maqsudatan biha, ya, akad-akad yang memang tujuannya ini adalah pada
Bahadhi tanaqidu lazimatan in kana min sya'nihal luzum. Akad yang seperti ini mengikat kalau memang tabiat akadnya ini mengikat. Lakinnaha taqbalul fasq. Tapi akad yang seperti ini boleh ya dibatalkan. Biridal aqidah ini. Syarat dibatalkan itu dengan ridha kedua belah pihak. Au bi syartin yujizuhu, ataupun dengan syarat yang diperbolehkan oleh syariat, ka khiyaris syarti. Ya, dengan khiyar syarat, ya. Wa hadhihi tanaqidu bi wujudil ikhtiyar. Jadi akad-akad yang seperti ini ya terjadi dengan adanya ikhtiyar. Lakin la takunu sahihatan illa idza wujida ridha. Tapi akad yang seperti ini tidak dianggap sah ya kalau tidak ada ridha. Fa hiya la takunu sahihatan ma'al ikrah. Akad yang seperti ini juga tidak sah kalau dalam keadaan terpaksa, wala ma'al hazli, atau dalam keadaan tidak serius, ya, bercanda, ya, main-main. Li'anal ikrah wal hazal yu'adimani ar-ridha. Karena pemaksaan dan candaan ini menghilangkan substansi daripada ridha itu. Wa yamhuwanihi, ya, jadi menghapus ridha itu. Fala yasihu ma'ahuma hadza nu' min al-uqud. Jadi tidak ada ridha kalau ada ikrah dan kalau ada hazal ini. Li'anna ridha lazimun li sihhatiha, karena ridha ini merupakan suatu kelaziman yang mengikat ya kesahihan suatu akad. Wa illam yakun laziman li inqadiha, walaupun dia tidak ya ada wa illam yakun laziman, walaupun ridha ini tidak mesti ada untuk diakui keberadaan akad. Fa idza sahiba hadhihi al-uqud ikrahun aw hazlun fahiya munaqidatun fasidatun. Jadi kalau dalam akad tersebut ada paksaan, ada candaan, maka itu dianggap sebagai akad ya terjadi tapi dia fasid. Ada tapi dia dianggap fasid, akad fasid. Hatta yazulal ikrah wa yujad ridha, sampai dihilangkan paksaan tersebut ya, baru ada ridha. Ya. Au ya'dilul hazil an hazlihi, ataupun si orang yang bercanda ini kemudian ya dia menarik diri daripada bermain-main, daripada bercanda, kemudian wa yusirru 'alal aqdi, ya serius untuk melakukan akad. Wa yardi bihi li'anna sababal fasad huwa 'adamur ridha, karena sebab akad tersebut menjadi fasad karena tidak ada keridhaan di situ, ya. Tidak ada ridha di situ. Wa qad zala bi wujudihi wa yazulu ma'ahu al fasad. Jadi ini jenis ya akad yang bisa dibatalkan. Nah, dan kemudian kalau memang mereka kedua belah pihak itu sepakat sama-sama ridha, maka tidak terjadi akibat hukum. Ada jenis akad yang satu lagi, tasarrufat la tuqbalun naqba fil jumlah. Ada jenis-jenis akad-akad ini yang memang tidak bisa dibatalkan. Maksudnya apa? Kalau dibatalkan, ya, maka akan tetap diakui akibat hukum daripada akad tersebut. Kan nikah wa talaq wal intaq. Seperti nikah, seperti talak, dan seperti memerdekakan budak. Fa inna hadhihi tasarrufat in aqadat takunu lazimatan. Akad yang seperti ini apabila dia ada, maka dia menjadi mengikat akibat hukumnya. Jadi kalau kita ya melakukan akad nikah, sudah ada ijab, sudah ada kabul, kemudian kedua belah pihak ini sepakat untuk misalnya membatalkan akad nikah, itu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena secara syariat tetap diakui akibat hukum daripada akad nikah. Kalau dia belum menggauli si perempuan ini, laki-laki ini tetap harus memberikan mahar setengah kepada si perempuan. Nah, ya. Demikian juga talak dan sebagainya. Wala tuqbal an-naqda fi asli syariatnya. Karena memang ya tabiat akad-akad yang seperti ini ya kan pada asalnya ini memang tidak bisa dibatalkan kalau dia sudah terjadi. Wa in kanat hunaka ahwal istisnaiyah yufsahu ba'daha fiha. Walaupun nanti ada beberapa keadaan yang dianggap itu pengecualian yang boleh sebahagian ini difasakh. Ya. Wa hadhihi tasarrufat allati ya la tuqbalu naqdu tazharu atharuha bi mujarrad inqadiha. Jadi tasarrufat ya akad-akad yang seperti ini, akad nikah, talak dan memerdekakan budak ini kan yang tidak bisa dibatalkan. Tazharu atharuha bi mujarrad inqadiha. Jadi akibat hukumnya ini muncul ya begitu terbentuk akad ini, sudah ada ijab, sudah ada kabul, langsung ya kan secara otomatis
ya kan, ada ya akibat hukumnya, ya. Wa tujad ahkamuha bi mujarrad wujudil ibarat. Jadi hukum-hukumnya ini ada dengan adanya ucapan yang membentuk akad tersebut. Ada ijab, ada qabul. Walidzalika yu'abirul fuqaha anha bi annaha la tatarahi ahkamuha an asbabiha. Oleh karena itu para ulama itu mengatakan apa? La tatarahi ahkamuha an asbabiha. Jadi efek hukumnya ini tidak boleh ditunda-tunda lagi, ya, kalau sudah ada sebabnya. Begitu ada sebab dalam hitungan 0,000, sekian detik, ya kan, itu sudah diakui akibat hukumnya. Walianna hadhihi tasarrufat la tuqbalun naqd. Karena akad-akad yang seperti ini memang tidak bisa dibatalkan, ya, wala ya'ruhal fasakh. Ya, memang tidak terjadi fasakh di sini fi asli syir'atiha. Walianna ahkamiha tujad bi mujarrad wujudil ibarah al-musyi'ah laha. Jadi hukumnya ini memang ada dengan adanya ungkapan ataupun ucapan yang membentuk ikatan perjanjian, ya. Qala Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan, ya, innaha tanaqid sahihatan. Ya. Jadi akad tersebut dianggap ya tanaqid, ya, sahihatan. Dianggap akad yang sah. Walau lam yatawafar fiha ridha. Nah, ini yang penting. Sah, akad nikah itu sah walaupun tidak ada ridha. Fal hazlu wal ikrah la yu'athirani fi sihhatin nikah. Bercanda, bermain, terpaksa itu tidak bisa mempengaruhi kesahihan nikah. Bal yanaqidun nikahu sahihan ma'al ikrah wal hazal. Tapi nikah ini menjadi sah walaupun dalam keadaan terpaksa ataupun bermain-main. Di anna ridha laysa bi syartin li sihhatiha. Karena ridha itu, keridhaan itu bukanlah syarat kesahihan dalam nikah. Wa anna ahkamahu la tanfasilu an wujudi sababihi. Dan sebab efek hukumnya ini juga tidak terpisahkan daripada sebabnya, yaitu ijab dan kabul. Wa sababu yatahaqqaq bil qasdi ila al-ibarah al-musyi'alahu ma'a sa'iri ma yustaratu li inqadihi. Demikian juga sebabnya itu bisa terwujud hanya ada unsur kesengajaan, ada unsur kesadaran dalam pengucapan lafaz-lafaz tersebut, ya, yang ditambahkan dengan syarat-syarat yang lainnya sehingga terbentuk akad nikah misalnya. Wal qasdu ila al-ibarah al-musyi'alahu wal ikhtiyar. Jadi, ya, kesengajaan ataupun kesadaran untuk mengucapkan lafaz tersebut, inilah yang disebut dengan ikhtiar. Wa huwa yakunu ma'al ikrah wa in aqidun nikah ma'ahu. Jadi, ya, sah akad nikah tersebut walaupun dalam keadaan terpaksa. Wa idza in aqada zaharat ahkamuhu bi mujarrad in iqadihi fala yu'athir fihi adamur ridha. Ya. Jadi tetap ada ini, ya. Wala syakka anna hadha taqsim alladhi yaj'alu, ya, ba'd al-uqud yalzam fihi ridha wa ba'dahu la yalzam fihi. Innama huwa 'anil Hanafiyah. Jadi pembahagian seperti ini, sebagian akad itu diakui, ya, ridha itu mempengaruhi kesahihannya. Ada juga jenis akad yang tidak, ridha ini tidak mempengaruhi kesahihannya. Ini menurut Hanafiyah. Wa amma 'inda Syafi'iyah wa man salaka maslakahum. Tapi menurut Syafi'i dan yang mengikuti Imam Syafi'i, wa huwa ahra bil ittiba', menurut Abu Zahra, inilah yang paling tepat untuk kita ikuti. Faridha mulazimun lil ikhtiyar la yatahaqqaq ahaduhuma min ghairil akhar. Ridha itu selalu bersamaan dengan ikhtiar, ya. Salah satu keduanya ini tidak akan ada kalau tidak ada yang lainnya. Jadi saling, ya, berhubungan erat. Wa kilahuma lazimun li inqadil uqud. Keduanya ini harus ada supaya terbentuknya akad. Sawa fi dzalika ma yuqbalun naqd wa la yattasilu hukmuhu bisababi. Apakah akad tersebut, ya, akad yang bisa dibatalkan. Wa ma la yuqbalun naqd, akad yang tidak bisa dibatalkan. Wa la yataraka hukmuhu an sababi, ataupun yang hukumnya ini tidak boleh ditunda-tunda lagi, ataupun hukumnya yang boleh ditunda. Fan nikahu wa akhawatuhu la tanaqidu ma'al ikrah inda ghairil Hanafiyah. Nikah dan yang sejenisnya itu tidak sah ataupun tidak terjadi, ya, tidak terwujud kalau ada paksaan menurut Hanafi, menurut mazhab selain mazhab Hanafi. Li'anna al-ikhtiyar al-lazim bi sihhatil ibarat al-musyi'ah lil aqdi la yatahaqqaq illa ma'ridha. Karena ikhtiar, ya, yang mengikat kesahihan suatu ucapan, ya, itu harus ada ridha.
Wala syakka anal ikrah yu'adimuhu. Oleh karena itu, ya keadaan terpaksa ini bisa menghilangkan sifat ridha. Wa ma dumna takallam. Jadi ini beliau coba sebutkan dalam hukum-hukum perdata yang dipakai sekarang ini ataupun yang ada di Eropa itu ada hukum nanti ada yang sifatnya ridhaiyah ya. Ada sifatnya yang syakliyah. Ridhaiyah ini yang melihat kepada substansi keinginan hati si orang yang berakad. Kalau yang syakliyah ini tidak dilihat kepada hatinya, keinginannya, tapi yang dilihat adalah formalitasnya saja. Wa ma dumna natakallam 'anil ridha fil uqud. Jadi kita masih bincangkan tentang ridha dalam akad wa atharihi wa ahkamil uqud in faqadatuhu. Jadi kalau tidak ada ridha itu seperti apa, kalau ada seperti apa, ya. Wajib an nusyir ila mawdu' yatakallamu fihi al-fiqhul hadits. Jadi kita coba tunjukkan, coba sampaikan sedikit ya dalam hukum modern ini ya, bahwa al-uqud ar-ridhaiyah wal uqud asy-syakliyah, itu uqud ridhaiyah dan uqud syakliyah. Barangkali tidak kita panjangkan karena beliau hanya sekedar membuat membuat perbandingan saja ya antara hukum modern dengan hukum Islam. Ya. Kemudian kita masuk ke paragraf 115 ini. Ba'da hadhil isyarah syariah, ya, jadi setelah kita jelaskan ya, naqulu innahu mimma la syakka fihi, ya, tidak bisa kita ragukan, annal asla fil uqud fi syariah islamiyah annaha taqumu 'alal qasdi wa iradatil aqidaini. Jadi asal pada akad itu ya dalam syariat Islam ini adalah ya alal qasdi wa iradatil aqidaini, ada kesadaran, keinginan, kesengajaan dan keinginan daripada kedua belah pihak. Wa anna ridha lazimun li sihhatil uqud fil jumlah. Bahwa ridha ini ya kan suatu hal yang mesti untuk dianggap akad ini sah secara umum. Illa mastusnya adalah Hanafiyah wahdahu, kecuali ada yang dikecualikan menurut Hanafiyah. Wal aslu fil uqud fi syariah annaha la tahtaju fi takwinha illa ila qasdi aqidiha min ghairi hajatin ila umur syakliyah yastarituha syariah. Pada dasarnya akad-akad yang ada dalam syariat ini, dalam Islam ini tidak perlu dalam pembentukannya ini ya, tidak perlu kecuali kepada keinginan orang yang berakad saja, maksudnya saja. Min ghairi hajatin ila umur syakliyah, tidak diperlukan ya perkara-perkara yang formal. Kalau dalam nikah itu seperti misalnya harus ada saksi atau harus ada i'lam ya, diumumkan, harus buat kenduri. Nah, ini contoh i'lam. Yastarituha syari', yang disyaratkan oleh syariat. Walidzalika nastati'u an naqul ghaira mughalin. Oleh karena itu bisa kita katakan ya tanpa berlebihan, innal uqud asy-syar'iyyah min an-naw' alladhi yusamma fil qanun uqudan ridhaiyatan. Jadi ada akad-akad yang ada dalam syariat yang kemudian dinamakan ya, dan yang dinamakan dalam hukum modern itu dengan uqud ridhaiyah. Akad-akad yang memang bergantung kepada keridhaan orang yang berakad saja. Laisat minan naw' alladhi yuqal innahu uqud syakliyah. Dan itu berbeda dengan ya, akad ridhaiyah ini berbeda dengan akad syakliyah. Akad syakliyah akad yang melihat kepada bentuk formalnya saja, dia tidak lihat kepada ya keinginan orang yang berakad, tapi yang dilihat adalah pada syakliyahnya ya, pada formalitasnya. Fa syari'ah la ta'rifu fi jumlatiha syakliyah fil uqud. Jadi kata Abu Zahra, dalam fikih muamalah tidak dikenal, bahkan tidak diakui akad-akad yang sifatnya ini formalitas seperti itu. Wala tashtaritu ayya syai'in li takwinil aqdi ghaira qasdi tarafain ila syai'. Bahkan syariat ini, Islam ini, fikih muamalah tidak mensyaratkan sesuatu apapun untuk terbentuknya suatu akad selain daripada keinginan kedua belah pihak untuk membentuk ikatan perjanjian. Ghaira annahu yajib ayyulahat amrani. Hanya saja harus kita perhatikan dua perkara. Nara fihima ba'da syakliyah. Ya, jadi memang jadi ini juga harus kita
ya bincangkan secara apa ya, secara lebih dalam ya. Sebab ada sebahagian akad itu ya kan untuk kesahihannya itu ya harus ada bentuk formalnya. Izna razata asalin wadih. Jadi syakliyah ini ya formal ini, bentuk formal ini juga ada pengaruh-pengaruh yang sangat jelas. Bal zata sultan mukawwan fil aqdi fi ba'dhi suwariya. Jadi dia punya wewenang yang sangat kuat ya, yang pengaruhnya ini dalam pembentukan akad. Ahaduhuma, salah satunya adalah anna minal uqud ma yuqarriru Abu Hanifah wa ashabuhu annahu yakfi li inqadiha ay yaqsidal aqidu ila nutqi bil ibarat dallati ala al-aqdi. Ada di antara akad-akad yang ditegaskan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, itu cukup akad tersebut dianggap ada ya, dengan ya kesadaran, kesengajaan dari orang yang berakad ya, mengucapkan dalam bentuk ucapan dan ungkapan ya, ijab dan kabul. Walau kana al-aqidu mukrahan, walaupun dia dalam keadaan terpaksa. Wa tanaqidu hadhihi al-uqud lazimatan sahihatan ma'al ikrah. Abu Hanifah ya, tanaqid hadhihi al-uqud lazimatan sahihatan ma'al ikrah. Wa hiya al-uqud al-lazimah ghairu qabilah lil fasxi kan nikah. Jadi akad-akad yang dalam keadaan dia terpaksa ya, itu pun dianggap sahih. Akad-akad yang seperti ini, seperti yang dibagi oleh Abu Hanifah sebelumnya itu ya, ini akad yang mengikat, tidak bisa yang tidak bisa dibatalkan, kan nikah wakal khunu ya, nikah ataupun khunu itu perempuan ataupun istri meminta cerai kepada suaminya. Nah, ini namanya khunu, beda dengan talak ya. Khunu wakal khunu binisbah lirrajul la lil mar'ah ya. Ya. Jadi bagi si laki-laki bukan bagi perempuan. Maksudnya perempuan berhak meminta khunu, meminta pisah kepada suaminya. Wa ghairi hadza minan uqud aidan yakfi iniqadihi al-qasdu aidan ila al-lafdh dal ala al-aqdi wa illam yantiq bihi. Jadi intinya Abu Hanifah dalam hal ini melihat akad nikah ini sama seperti akad-akad yang lainnya. Lakinnaha takunu ma'al haz ya. Ya. Akad nikah ini sah walaupun dalam keadaan bercanda, main-main, dalam keadaan terpaksa. Fasidatan la sahihatan ya. Bukan sah ya, ada diakui tapi dia fasid dan tidak sahih. Wal ma'ruf al muqarrar inda Abi Hanifah wa ashabuhu anal aqdal fasid munaqid. Jadi menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya, akad fasid itu dianggap ada. Ya, dianggap ada, munaqid ada. Wa yurattibu lahu syari' ahkaman bi quyudin wa syurutin wa khasatin. Menurut Abu Hanifah, akad fasid ini ya, ada efek hukumnya yang diberikan oleh, ada akibat hukumnya yang diberikan oleh syariat. Ada syarat-syarat khusus. Wa huwa ala ayyati hal akhdun lahu wujudun wa kiyanun. Oleh karena itu, akad yang walaupun dia ini fasid, ia tetap diakui keberadaannya. Wa bidalil annahu idza zala sababul fasad in qalaba sahihan. Dalilnya apa? Apabila sebab ya fasad akad ini hilang, maka akad tersebut berubah menjadi sahih. Bil ibarat as-sabiqah al-musyalah. Ini penting juga. Jadi kesahihan akad yang fasid itu bukan karena ya, ijab kabul baru, tapi dianggap ya masih seperti ijab kabul yang lama. Ya, ijab kabul yang lama itulah ya, walaupun dia dalam keadaan misalnya terpaksa main-main, walaupun itu fasid menurut Abu Hanifah ya, tapi dengan ijab kabul yang lama itu ya kemudian dihitung menjadi sahih kalau ya kan dia hilangkan rasa terpaksa itu. Ya. Min ghairi ibadatin ukhra jadidah. Jadi tidak perlu kepada ijab kabul yang baru. Hadza kulluhu ala anna ridha laysa bilazimin li inqadil uqud indal Hanafiyah. Inilah hal ini menunjukkan bahwa ridha itu tidaklah mesti dan tidaklah harus dalam pembentukan suatu akad menurut Abu Hanifah. Wa in kana laziman li sihhati aktsariha, walaupun memang ya kan itu harus ada ridha
ya untuk dianggap sah bagi kebanyakan akad. Wa inna matan aqidun uqud binutqil aqid bil ibarah al-musya'alah. Jadi akad itu terbentuk dengan ucapan yang dilafadzkan oleh orang yang berakad, ya. Ucapan tersebutlah yang membentuk ikatan perjanjian. Qasidan nutqa min ghairi nadharin ila ridha, tidak dilihat kepada ridhonya, ya. Wa qaulun nutqi mu'abbiran 'anir raghbah wal irtiyah au ghaira mu'abbar, ya. Jadi apakah ketika dia ucapkan ini mengandung keinginan hatinya yang, ya, kelegaan hatinya atau tidak, nah, itu tidak menjadi pertimbangan penting menurut Abu Hanifah. Lakin jumhur al-fuqaha yara, tapi mayoritas daripada ulama itu memandang anna ridha lazimun li inqadil uqud kulliha min ghairi tafriqatin baina uqud qabilatin lin-naqd. Memandang bahwa ridha itu kemestian dalam pembentukan suatu akad tanpa membedakan antara akad yang bisa dibatalkan wa uqud ghaira qabilatin lahu, ya, tanpa membedakan antara akad yang bisa dibatalkan dengan akad yang tidak bisa dibatalkan. Wa idza wujida ridha ma'a kulli ma yajibu tawaqquruhu min asyurut al-lazimah li inqadil 'aqdi kana sahihan, ya. Jika ada ridha dan ditambah lagi dengan syarat-syarat yang lain yang harus, ya, terpenuhi, syarat-syarat lain yang harus terpenuhi untuk pembentukan suatu akad misalnya, maka itu dianggap akad itu sahih. Wa illam yujad lam yanaqid. Apabila tidak ada ridha ini, maka tidak diakui akad tersebut, tidak ada, ya. Wala ya'tarifu jumhurul fuqaha bi aqdin yanaqidu wa yakunu fasidan. Jumhur, mayoritas ulama ini tidak mengakui ataupun tidak mengatakan ada akad walaupun dia fasid. Ada walaupun fasid, tidak. Kalau dia fasid itu sama dengan tidak ada. La farqa indahum bainal fasad wal butlan. Nah, kembali kepada permasalahan, menurut jumhur tidak ada beda antara fasad dengan butlan. Batil dengan fasid nggak ada beda. Nah, ini menurut jumhur. Jadi kalau kita katakan fasid itu sama dengan seperti batil, ya, tidak ada, tidak diakui. Fakilal aqdul fasid wal batil aqdun ghairu munaqid. Jadi menurut jumhur akad yang fasid dan batil ini itu tidak sah, tidak ada. Tanihima, yang kedua, ittifaqul fuqaha ala anna ridha fi aqdiz zawat la yakfi li sihhatil inqad. Sepakat para fuqaha bahwa ridha dalam akad jual beli ini, ya, ini sepakat. Ridha saja kedua mempelai perempuan dan laki-laki, suami istri ridha untuk melakukan akad nikah, la yakfi li sihhatil inqad. Tidak cukup untuk dianggap sah akad nikah tersebut. Bal labudda likay yakuna al-aqdu sahihan min al-i'lam. Tapi mestilah suatu akad tersebut dianggap sah, mesti harus ada i'lam, ya. Jadi i'lam ini apa? Ya, pemberitahuan, ya, diumumkan. Waqtafa ba'dul a'immah bi syahadati syahidaini li hadzal i'lam. Sebahagian daripada ulama itu mencukupkan dengan kesaksian 2 orang saja. Jadi diumumkan, ya, cukup dengan 2 orang saksi. Walam yaktafi ba'dhum bisyahada. Sebahagian ulama melihat tidak cukup dengan 2 orang saksi. Islam yatawafan maha i'lam. Jadi ini belum memadai, ya, pengumuman kita bagi tahu kepada semua orang, ini tidak cukup dengan 2 orang saksi. Wadzalika li'anna al-i'lam gharadun maqsudun fi zawaj. Oleh karena itu pemberitahuan i'lam ini adalah, ya, tujuan yang dimaksudkan dalam akad nikah. Iz qad waradat al-athar mutadhafiratun ataupun mutadhafiratan muqarraratan. Jadi telah ada, ya, banyak sekali hadis-hadis ataupun riwayat yang menjelaskan an farraqa ma bainal halal anna ma farraqa ma bainal halal wal haram az-zifaf wal ilan. Jadi yang membedakan antara halal dan haram dalam nikah ini adalah zifaf. Apa zifaf, ya? Zifaf ini adalah pesta perkawinan. Wal i'lan, ya, dan harus ada pesta dan harus ada pengumumannya. Wa qad jaa fi fatawa Ibnu Taimiyah, jadi ada dalam fatwa Ibnu Taimiyah mana suhu yang bunyinya seperti ini, umira bil wali wa syuhud wa nahwi dzalika fi nikah mubalaghah fi tamyizihi an sifah. Diperintahkan kepada wali perempuan dan para saksi, ya,
dan para saksi, apa diperintahkan? Mubalaghah fi tamyizihi an sifat. Jadi harus ya kan ketika kita buat pesta misalnya, kita buat kenduri, itu harus dibedakan antara pesta ya kan orang-orang berzina. Wasiyanah lin nisa an tashabu bil baghaya. Jadi kita buat acara-acara kenduri-kenduri yang berbeda ya, seperti yang dibuat oleh para pelacur-pelacur. Baghaya ini kan orang perempuan-perempuan yang ya pelacur-pelacur. Hatta syuri'ad darbu bid-daf. Makanya disyariatkan apa? Memukul rebana. Supaya berbeda dengan cara yang dibuat oleh orang-orang yang berzina, orang yang berzina secara jamaah. Ya, wal walimah ya, apa namanya, disyariatkan untuk membuat walimah al-mujibah li syurat ya. Jadi walimah inilah yang dianggap ya sebagai i'lam sehingga orang tahu bahwa antara dua orang tersebut ya, laki-laki dan perempuan tersebut sedang melakukan ya, akad pernikahan. Walihadza jaa fil athar. Ada dalam sebuah riwayat al-mar'atu la tuzawwiju nafsaha. Jadi makanya di sini perempuan itu tidak boleh dia kawinkan ya, dia mengawinkan dirinya sendiri. Fa innal baghiya allati tuzawwiju nafsaha. Jadi baghi ini ya, pelacur mengawinkan dirinya sendiri. Wa umira fihi bil ishhad. Jadi diperintahkan harus ada saksi. Au bil ilam, harus ada pengumuman. Au bihima, ataupun dua-duanya. Salah satu akwal ini dikutip daripada fatwa Ibnu Taimiyah. Ala dzalika yasihu an naqul. Bolehlah kita katakan bahwa inna aqdaz zawaj aqdun syakli. Jadi apakah boleh kita katakan akad zawat ini adalah, akad pernikahan ini adalah akad yang melihat pada formalitas. Bentuk-bentuk formal yang seperti yang tadi itu adalah yang menentukan kesahihan akadnya. Li'annahu la yaktafi fi takawwunihi bil Qur'an. Kita ini rupanya dalam pembentukan akad nikah ini cukup dengan ridha kedua belah pihak. Bala budda ma'a hadzal ridha min al-i'lan. Jadi harus ada pengumumannya dan harus ada kendurinya misalnya, au syahadah syuhud, ataupun kesaksian. Wa inna syakliyata aqdiz zawat wadihatun ala madhhabi jumhur fuqaha. Sebenarnya kalau kita melihat ya secara formalitas ini diakui juga oleh oleh mayoritas para ulama ya, yang tidak membedakan alladzi la yufarriquna bainal aqdi fasid wal batil, yang tidak membedakan antara akad fasad yang fasid dengan yang batil. Yang ada mil iniqad ya. Wal huma lafdhani mutaradifani fi nazar jumhur. Jadi menurut dengan fasid ini dua lafaz yang bersinonim, sama maknanya. Wal minal fuqaha yarawna anna aqdaz zawat la yaraqid min ghairi syuhud. Mayoritas daripada para ulama itu memandang akad nikah kalau tidak ada saksi. Au min ghairi i'lan, ataupun tidak sah kalau tidak diumumkan. Au min ghairi ma ala khilafi fi dzalika bainahum, ataupun dengan tidak ada kedua-duanya ini, di mana ada perbedaan para ulama di situ. Amma mazhab Hanafiyah alladzi syartun li sihhatin nikah. Adapun mazhab Hanafi yang memandang bahwa kesaksian itu adalah syarat sahnya nikah, walaisu bi syaratin li inqadihi. Ini bukan syarat ya pembentukan akadnya, tapi syarat keabsahannya. Bahwa alladzi yahtaju ila an-nadhar. Jadi apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi ya kan masih bisa kita kritik ya, masih bisa kita tinjau lagi. Ayat tabiru fihi aqdaz zawat aqdan ridaiyan am ya'tabiru aqdan. Oke. Mazhab Hanafi ini ketika mengatakan demikian, dia memandang akad nikah ini akad atas dasar ridha atau atas dasar formalitas tadi. Dan mereka mengatakan ya, yang kedua itu ya menganggap akad nikah ini adalah akadnya itu pada formalnya tadi. Wa huwa kaunuhu syakliyan aksar man katabu fil iltizamat fi fiqhil hadis. Ini banyak orang-orang yang menganggap akad nikah ini adalah akad formalitas. Ya. Jadi intinya itu pada formalnya itu. Wa qarrarahu Ustaz As-Sanhuri bik ya fi nazariyatil aqd. Jadi banyak ditulis oleh
oleh banyak-banyak tokoh ini. Dr. Tanuri ini pakar hukum perdata ya, pakar hukum ya, beliau banyak terlibat dalam pembentukan hukum-hukum modern di beberapa negara Arab. Lakin ja'a fi ibarati ba'd hadaratil kutab min syariah al-islamiyah, tapi juga banyak dijelaskan oleh para dosen-dosen di kampus ya, ma yufhamu minhu anna aqda zawaj ridaiyyun. Ya, akad nikah ini dianggap sebagai akad ridai. Jadi intinya sebahagian pakar memandang akad nikah ini adalah akad formalitas, sebahagian memandang bahwa akad ini akad ridai. Jadi substansinya adalah pada ridhaan kedua belah pihak. Walaysa bisyakliyin. Karena ridha huwa al-unsur al-asasi fi takwinil aqdi, karena ridha adalah sebagai unsur utama dalam pembentukan akad. Wa huduru syuhud syartu sihah faqat. Jadi hadirnya saksi itu sebagai syarat sah saja. Manhaja mithla hadzal manhaj ba'du qalilin min kutabil fiqh hadis. Jadi sebagian kecil menang demikian. Ya, sebagian kecil pakar-pakar menang demikian. Wa ra'yu indi, ini sampaikan pendapatnya ya. Abu Zahra sampaikan pendapatnya. Apakah akad nikah ini akad formal atau akad ridha? Wa ra'yu indi anna aqd az-zawaj Jadi akad nikah sebagaimana yang dipahami oleh itu boleh kita anggap sebagai akad formal. Wa man yahtaju bihi min anna adam huduri syuhud fihi yatarattabu alaihi ay yakuna nikahu fasidan la batilan la jidaa fihi wa la tamrat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Abu Hanifah bahwa apabila saksi tidak hadir, tidak ada saksi dalam akad nikah, maka akad nikah tersebut menjadi fasid bukan batil. Abu Zahra, ya, pernyataan yang demikian ini, ya kan, ada efek hukum apa-apa, biasa saja, la samarata, ya tidak ada ininya, ya, tidak ada manfaatnya. Di anna min fuqaha'il Hanafiyah man yufarriqu bainal batil nikah wa fasidihi. Sebab ada sebahagian daripada ulama-ulama Hanafi yang membedakan antara nikah yang batil dengan nikah yang fasid. Secara efek hukumnya sama saja. Fa inna tafriqah baina batili uqudil mu'awadat wa fasidiha amrun muqarrar. Walaupun dalam bidang jual beli misalnya, dalam bidang akad-akad ganti rugi, beli sewa menyewa, salam dan sebagainya, itu diakui adanya akad fasid dan akad batil dalam mazhab Hanafi. Wa hadza ra'yu Kamaluddin bin Humam, ini pendapatnya salah seorang ulama Hanafi. Wa dzakarahu ala anna al-muqarrar ats-tsabit fil madzahib, ya. Wal Ibnu Humam huwa man na'lam min diqqati wa ihkami nazarin wa taharriyan lisidqi fil naqli. Jadi menurut Abu Hanifah, ya, apa namanya, nukilan daripada Ibnu Humam ini akan sangat detail, sangat tepat, jarang salah. Wa illam yakun summa tafarqin baina batil nikah wa fasid. Jadi salah seorang ulama Hanafi yang tidak membedakan antara nikah yang batil dengan nikah adalah Kamal bin Humam ini. Bal kullu nikahin ghairi sahihin wa nikah la yu'tabar mawjudan fi nazar syari'. Kesimpulan Kamal bin Humam, semua nikah yang tidak sah itu adalah nikah yang dianggap tidak ada dalam pandangan syariat. Li'annahu la yuratibu alaihi ayya asarin minal asar allati takunu li aqdi nikah bidati. Jadi mau batil mau fasid, jadi tidak ada efek hukum apapun daripada, sama saja efek hukumnya. Faminal wajib idzan an naqul inna hudura syuhud lahu asarun fi kianil aqdi. Jadi seharusnya kita katakan apa? Kesaksian yang ada dalam akad nikah, ya, asarun fi kianil aqdi. Jadi memang mempengaruhi keberadaan akad, ya. Akad ini dipengaruhi oleh adanya saksi. Wa yakunu nikahu aqdan syakliyan. Oleh karena itu dikatakan nikah ini adalah, ya, akadnya akad formalitas. Walau tanazzalna fit taslim, kalau misalnya kita terima apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi ini, au akhadna bi tariqah man yufarriquna baina fasidin nikah wa batilihi, atau ambil pendapat orang yang membedakan antara
nikah fasid dengan nikah yang batil, wa qulna inna nikaha min ghairi syuhudin fasidun la batilun, ataupun kita ambil pendapat yang mana nikah ini yang tidak ada saksi itu adalah fasid dan tidak batil, fa inna najidu hadzal naw' min nikah la ya'tarifu bihi syari'. Jenis nikah yang seperti ini tidak diketahui oleh syariat, oleh Islam. Bidalil annahu la yasbutu bihi min ghairi dukhul mahrum. Jadi artinya apa? Nikah fasid ataupun nikah batil itu tidak diakui maharnya secara penuh kalau belum terjadi hubungan suami istri. Jadi maharnya ini tidak menjadi penuh, ya tidak bisa dibayar penuh kalau laki-laki tidak melakukan hubungan dengan perempuan. Wala tasbutu bihi nafaqah. Ya. Tidak diakui ada kewajiban nafkah. Wala yakunu li ahadiz zawjaini ayya haqqin. Ya. Wala yakunu li ahadiz zawjaini ayyu haqqin minhu. Jadi tidak ada hak ya, dari salah satu kedua belah pihak ini. Jadi mau dia akad fasid, akad nikah ini fasid, mau akad nikah ini batil, ya, jadi secara akibat hukumnya itu tidak diakui oleh syariat. Wajib tafriq, jadi harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Wa in ulimal qada anna syakhsaini yata'asyarani bi muqtada hadzal aqd furiqa bainahuma. Kalau hal itu sampai ke pengadilan, sampai ke mahkamah bahwa dua orang ini sedang melakukan hubungan ya, dengan akad yang fasid dan dengan akad yang batil ini furiqa bainahuma. Jadi harus dipisahkan. Wa fawqa dzalika la tathbutu bihi, karena dia sudah melakukan hubungan, tapi syariat juga tidak mengakui hubungan perkawinan secara sah. La tathbut bihi hurmatu musahara, tidak diakui hubungan perkawinan. Walau kana aqdan mu'tarafan bihi min syari', jika itu sebenarnya adalah ya akad nikah yang seperti itu batil dan fasid itu diakui oleh syariat, ya mu'tarifan bihi min syari' yuqirru bi wujudihi, tentu akan diakui wa yuqirru bi wujudihi wa takwinihi lakana musbitan li hurmatil musahhar. Kalau memang diakui akad tersebut, tentu juga syariat akan mengakui ya kan, hubungan perkawinan yang ada dalam akad nikah batil dengan akad nikah karena nikah mewujud, karena nikah itu ada, akad nikahnya ada, lakinna sabit ghairu dzalika, tapi ketentuan yang ada dalam syariat ini bukan demikian. Nah, oleh karena itu nikah yang fasid, nikah yang batil itu sama aja. Fala afala yajuzu lana ba'da hadza. Apakah tidak boleh setelah ini kita mengatakan apa inna nikah min ghairi syuhud, nikah ghairu mu'tarafin bihi min syari'. Ini nikah yang tidak ada saksi, itu nikah yang tidak diakui oleh syariat Islam, bahwa ghairu mawjudin fi nazarihi. Ya, ini tidak ada, dianggap tidak ada dalam pandangan syariat. Wa yakunu aqdu zawaj idzan fi nazar al-fiqhi 'adan syar'iyyah. Karena secara dalam mazhab secara fikih Islami melihat memandang akad nikah ini adalah akad yang melihat karena la budda li i'tiraf syari' bihi. Ya. Untuk diakui oleh syariat harus ada saksi, ya kan? Dan saksi ini nggak ada hubungan dengan ridho, tapi ada hadir saksi yang melihat. Nah, formalitasnya. Qad yaqulul qa'il, ya. Atau mungkin ada orang yang menjawab, ada orang yang mencoba mengatakan begini, innan nikaha min ghairi syuhudin, ya, bahwa nikah yang tidak ada saksi, wa nikahul fasid yatarattab alaihi annahu in hasala dukhul ay yathbutan nasab. Ya. Ada ini kira-kira ya semacam dicoba diskusikan ya. Nikah yang tidak ada saksi dan nikah yang fasidnya seperti ini ya tetap alaihi, ya. Ada efek hukumnya apa? In hasara dukhul, kalau ada hubungan suami istri ayat sebutan nasab. Misalnya ini akad fasid. Akad nikahnya fasid batil. Ya kan? Terjadi hubungan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki. Hamil, lahir anak. Nah, anak ini dinasabkan kepada hubungan yang fasid ini. Wa yajibu mahrul mithli wa tazamul iddah. Ya kan, dalam hal ini wajib dia keluarkan, laki-laki ini wajib membayar mahal mithil, dan wajib perempuan ini wajib untuk ya iddah, ya. Wa huwa ala dzalika ya'tarifu syari' bi wujudihi.
Ini kan diakui akibat hukum. Nah, ini semacam dicoba diskusikan kan, ada sebahagian dalam akad-akad nikah yang fasid ini, tapi ada mengandung akibat hukumnya. Ya. Diakui, nasab diakui, mahar micil diakui, perempuan itu harus iddah. Wa yuqirru biqiyanihi, jadi syariat juga mengakui adanya nikah fasid ini. Bidalil annahu rattaba hadhil athar. Buktinya apa? Syariat mengatakan ada akibat hukumnya. Oh, ini boleh anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki ini, ya, dan sebagainya. Wal jawabu, apa jawabannya kata Abu Zahra? Wal jawabu an dzalika anna alladhi ja'ala syari'u yurattibu hadhihi al-ahkam ala nikah al-fasid laisa huwa al-aqd. Tepat sekali yang beliau jawab, ya. Yang membuat syariat Islam memberikan efek hukum terhadap akad fasid ini bukan karena akadnya, bukan karena, ya kan, keinginan laki-laki dan perempuan, bukan karena akad itu. Lakin huwa dukhul ma'a wujudi syubhah. Tapi yang membuat adanya efek hukum ini karena laki-laki ini telah melakukan hubungan badan dengan perempuan, dan di sini ada dianggap syubhat, Jadi ada istilahnya ada syarat-syarat ataupun rukun-rukun nikah yang tidak sepenuhnya lengkap ketika itu. Tapi laki-laki dan perempuan ini tidak sabar lagi, sehingga ini dianggap syariat ini syubhat. Ya. Satu sisi salah, tapi sisi lain tidak bisa kita kenakan hukuman. Tamna ayyakuna dzalika dukhul fahishatan tujibu haddan. Jadi syubhat yang seperti ini tidak bisa, ya kan, kita anggap sebagai, ya kan, aktivitas zina. Ini, ya, kalau ini zina tentu akan dianggap sebagai akan diberikan hukuman had, ya, dengan dirajam ataupun dengan dicambuk. Jadi ini syubhat. Bidalil annatil kal asar nafsaha bi'ainiha tasbutu fil wat'i bi syubhatin. Jadi dari lain apa? Akibat hukum ini memang fil wata', fil wata', jadi hubungan suami istri dengan syubhat ini ka'an yadkhulu rajulun ala mar'ah. Ini dibuat contoh yang semisal dengan ini. Contoh lain lagi, ini bukan orang yang sedang melakukan akad nikah, bukan. Ini kejadian di luar itu. Contoh wata' syubhat, ya. Hubungan suami istri, yang hubungan laki-laki dan perempuan yang ada syubhatnya. Ka'an yadkhula rajulun ala mar'ah yazunnuha urusahu. Ya. Laki-laki itu masuk ke dalam kamar seorang perempuan, dia kira itu istrinya. Wa tazunnuhu zaujaha. Perempuan ini menyangka laki-laki itu adalah suaminya. Dia melakukan hubungan badan. Fa fi hadhil hal tasbutu kullu hadhil athar. Dalam contoh yang seperti ini, semua efek akibat hukum daripada hubungan laki-laki dan perempuan yang salah maksud ini, ya kan, diakui ada. Ma'anahu lam yujad aqdun aslan. Padahal tidak ada akad di sini. Tidak ada akad di sini. Wa idza kana kadzalika falaysa fi isbati tilkal athar min janibi syari' lil aqdil fasid i'tirafun bi. Jadi oleh karena itu sebenarnya walaupun dia ada akibat-akibat hukum dari beberapa contoh-contoh yang kita sebutkan ini, itu bukan berarti syariat, agama ataupun Islam ini mengakui adanya akad nikah fasid. Wala iqrar bihi, ya. Li'annaha tathbutu li mujarradil wat'i bi syubhatin al-khali min kulli aqdi. Jadi dia itu ada disebabkan oleh hubungan yang ada syubhat tadi, hubungan suami istri yang ada, hubungan laki-laki dan perempuan yang ada syubhat tadi. Jadi yang tidak didasari oleh akad. Bal tusarrih ibaratu ba'dil fuqaha bi anna hadhil athar aw ba'daha ma tathbutu ma thabatat lin nikah fasid illa li annahu yusbihul wata' bi syubhah. Jadi sebenarnya ketika ditetapkan adanya efek hukum ketika misalnya dalam akad nikah yang fasid, ya, itu disamakan seperti wata' syubhat, ya. Ya. Wa huna tanazzalna ma'al qailin inna nikaha aqdun ghairu syakliyin. Nikah ini adalah akad, bukan akad formalitas, tapi li'annahu min ghairi syuhud fasid ya'tarifu syari' bi ba'di atharihi bi muqtada kaunihi aqdan lahu wujudun wa kiyanun. Jadi kalau kita misalnya mencoba memandang seperti pandangan bahwa akad nikah ini adalah akad, bukan akad formalitas, ya, tapi dia akad keridhaan, li'annahu min ghairi syuhud, artinya
dia tidak perlu kepada saksi, maka ini dianggap fasid. Ya'tarifu syari' bi ba'dhi atharihi, di mana syariat mengetahui ataupun mengakui akibat hukum daripada akad fasid tersebut. Ya. Fa innar ridha fil uqud kulliha fi madhhabi Abi Hanifah atharuhu ay yaj'al ba'daha fasidan. Jadi ridha dalam akad-akad dalam keseluruhannya ya dalam mazhab Hanafi ini, jadi ada yang menjadikan sebahagiannya ini menjadi fasid. Wala yumkin ay yu'athir fi inqadil aqdi wa wujudihi, ya. Jadi ada sebahagian akad ini yang memang tidak begitu berpengaruh, ya ridha ini tidak begitu berpengaruh dalam pembentukan akad dan ya eksistensinya. Bal kana al-uqud tu'tabar munaqidatan wa mawjudatan ma'adami wujudir ridha. Bahkan semua akad-akad yang dianggap itu ada, ya kan? Walaupun tidak ada ridha itu. Fa in qulta inna nikah aqdun ghairu syakliyin, kalau kamu mengatakan bahwa nikah ini adalah akad bukan akad formalitas, di anahu yanaqid min ghairi syuhud, karena dia ini sah tanpa ada saksi, wa in kana fasidan, walaupun dia ini fasid, faqul in, maka katakanlah innal uqud kullaha fi fiqhi Abi Hanifah uqudun ghairu ridhaiyah. Jadi akad yang ada dalam mazhab Hanafi ini boleh kita katakan adalah akad yang ghairu ridhaiyah. Jadi bukan atas dasar ridha, tapi yang dilihat adalah formalnya saja. Li annaha tanaqid wa tatakawwan wa yakunu laha wujudun min ghairi tawaffuri ridha. Jadi dia ada dan diakui tanpa adanya ridha. Wa dzalika ma lam yaqulhu ahad. Tapi yang demikian ini enggak ada yang katakan demikian. Nah, ini yang disentil oleh Abu Zahrah ya. Jadi nggak ada yang bilang demikian. Wala yumkin ayyukirahul qail. Jadi nggak mungkin ada yang mengatakan innan nikaha aqdun ghairu syakliyin. Jadi sebenarnya nggak mungkin kita katakan bahwa nikah ini adalah akad formal saja. Tsumma innar ridha laysa ruknan mukawwanan fi aqdin nikah. Indah Hanafiyah. Kemudian kita katakan bahwa ridha ini bukanlah rukun pembentuk akad nikah menurut Abu Hanifah. Wa adamuhu la yujad ayyu khalal fi aqdin nikah. Jadi kalau dia tidak ada ya, maka tidak ada ya kekurangan dalam akad nikah. Bidalil anna nikah yang akid indal Hanafiyah ma'al hazal wa ma'al ikrah. Jadi dalam mazhab Hanafi nikah ini terjadi walaupun ada ya unsur bercandaannya tidak serius, ataupun dalam keadaan terpaksa, wa yakunu sahihan, dan dianggap sah, tataratab alaihi kullu ahkamihi, ya kemudian ada efek hukumnya. Wala yumkin illa yakuna syakliyan, ya. Wa ma'na ridhaiyah fihi aqal bi katsir min makna syakli. Jadi unsur ridha ini lebih sedikit dibandingkan dengan unsur formalnya. Ya. Walaysa syakliyah fi aqdi zawat bi ghadatin min qimati. Jadi demikian juga, jadi formalitas itu juga tidak mengurangi nilai akad nikah, bal hiya dalilun ala azimi riayati syari' lil alaqah zawjiyah. Jadi ini sebenarnya bukti ya besarnya perhatian syariat ini kepada hubungan suami istri. Fa innal usra az-zawjiyah bainar rajul wal mar'ah la takunu illa bi ibahati syari'. Jadi hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi kecuali dengan ya dibolehkan oleh syariat. Ya. Wa bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, dengan ya kalimat Allah, wa rahmatihi. Fala tunadu tilkal ibah bi iradatil aqidaini al-mujarradi. Tidak digantungkan ya, tidak didasarkan kebolehan hubungan suami istri ini ya, hanya sekedar ya hanya dengan keinginan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Wala biridahumal munfarid. Jadi bukan dengan keridhaan mereka berdua saja, bal la budda min umur yastarituha syari'. Tapi harus dengan perkara-perkara lain yang disyaratkan oleh syariat, liyubihatil kal'alaqah, supaya dibolehkan hubungan tersebut, alatikan al-aslu fiha tahrim sauman lil a'rad. Jadi asal mula dalam masalah itu, dalam masalah pernikahan ini adalah haram ya untuk menjaga martabat dan harga diri. Wa hifdzanil hurmat, ya untuk menjaga kehormatan. Wa man'an lil istifah, ya untuk terhindar terjerumus ke dalam zina. Fa wada'a syari'u hududan wa rusuman takunu haddan hajizan bainal halal wal haram. Jadi sehingga syariat membuat aturan-aturan dan batasan-batasan yang menjadi pembatas antara halal dan haram. Wa faisalan litafriqah bainan nikah. Jadi untuk membedakan yang mana zina, yang mana nikah. Kama takunu fasilan baina asyaratil ihsan wa asyaratil akhdan. Ya, demikian juga untuk memisahkan antara hubungan
orang baik dengan hubungan orang yang penzina. Maka nadzalika syuhrah wal i'lan. Jadi hal tersebut bisa kita bedakan dengan kita umumkan dan kita ya buat kenduri misalnya. Wa kana la budda an takuna hadhihi syakliyat muqtarinatan bi iradatil aqidah. Ini kesimpulan daripada Abu Zahra. Walaupun demikian, formalitas dalam akad nikah ini harus bersamaan dengan harus ada juga iradah akidah ini, keinginan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Hadza wallahu alam. Jadi inilah ya pembahasan tentang ridha ini, sejauh mana ridha ini ya dalam pembentukan akad-akad secara umum, baik akad muamalah ataupun akad-akad nikah ini. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada moderator ya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ustadz Rama hadir. Ustadz Rama hadir ya? Ya. Barangkali Ustadz Rama sedang keluar ya. Ada pertanyaan ataupun ada komentar ya, saya harap tidak mesti dalam bentuk pertanyaan, bisa juga mengomentari apa yang sudah saya terjemahkan tadi ya, atau ingin memperluas ataupun ingin memberikan tambahan-tambahan ya untuk ya membuat diskusi kita ini lebih menarik ya. Saya persilakan. Ini ada Pak Muhammad Adib Ismail yang hadir ya. Apa kabar Pak Adib? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nah, ini ditunggu nih Pak Adib ya, komentar. Saya terlambat tadi masuk tadi. Oh, ya. Ini dalam hukum modern, macam kira-kira macam mana perbandingannya? Jadi apakah akad nikah ini dipandang ya sebagai akad formal saja? Kalau di Eropah, antara perkara yang menjadi perkara Islamofobia di Eropah, ada disebut tentang orang Islam melakukan kahwin paksa. Okey. Itu yang berlaku. Jadi bila saya faham tentang ini, maka di United Kingdom misalnya, di UK, sebahagian besar orang Islam di sana adalah bermazhab Hanafi, kerana ramai datang daripada Asia Kecil, daripada Pakistan, daripada India, daripada Bangladesh, daripada Afghanistan yang berpindah ke sana kan. Dan mereka melaksanakan perkahwinan kita panggil perkahwinan yang diatur oleh keluarga. Jadi ada banyaklah perkara seperti perempuan lari dari rumah kerana dianggap dipaksa. Jadi adalah mereka membuat dokumentari tentang perkahwinan yang diamalkan oleh Islam. Tapi bila kita faham tentang ini, tentang bila kita memahami keseluruhan, maka kita boleh kita lebih jelas tentang apa yang dimaksudkan perkahwinan menurut mazhab Hanafi yang diamalkan itu, dan perbezaan dia dengan dalam mazhab Syafi'i dan yang lain-lain. Dan kita boleh apresiasi, kita boleh appreciate tentang perbezaan tersebut dan kita boleh memahami dengan lebih baiklah, berbanding berpegang setengah masyarakat kita melihat masyarakat Islam agaknya menerima
kita panggil pelecehan yang dibuat oleh masyarakat Barat kepada Islam tentang aspek ini, maka sebahagian kita menerima sebagai satu perkara yang kita panggil yang pemahaman yang menjejaskan agama Islam. Jadi bila kita baca ini, maka kita akan lihat konteks perbezaan itu dari segi teori, tapi akhirnya matlamat akhirnya adalah jelas dalam Islam tentang dalam aspek perkahwinan lah secara khusus. Itu pandangan saya. Ya. Terima kasih Pak Adib ya, insyaallah pencerahan yang sangat luar biasa daripada Pak Adib ini ya. Barangkali ada peserta lain yang ingin berkontribusi, komentar, menambahkan. Ya. Kalau saya ingin mencoba menambahkan yang di luar dari apa yang saya baca, memang menarik ini mazhab Hanafi sebenarnya dalam isu-isu fikih muamalah ya. Jadi tidak sekaku mazhab Syafi'i. Misalnya seperti dalam masalah jual beli yang mengandung riba itu. Jadi mazhab Hanafi itu ya itu dianggap ya diakui perpindahan kepemilikan dalam jual beli yang mengandung riba. Namun mereka menganggap haram, berdosa pelakunya. Tetapi pemindahan kepemilikan tersebut diakui. Nah, ini yang saya pikir sangat menarik, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memandang bahwa tidak diakui secara syariat pemindahan kepemilikan yang mengandung akad riba. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita tidak bisa melepaskan diri daripada ya akad-akad riba, hampir semuanya lembaga-lembaga keuangan, perbankan, dan di luar perbankan pun ya, misalnya dalam satu daerah itu yang tidak ada riba, yang memang sangat jarang ada riba, boleh kita katakan memang tidak ada lembaga yang tidak ada riba. Nah, barangkali alternatifnya ini memang ya kan, kita mengambil mazhabnya Hanafi. Makanya saya pikir ini menarik juga kita pelajari mazhab Hanafi ya, dalam banyak hal ya. Jadi Abu Zahra ini kan banyak membanding-bandingkan mazhab ya. Nanti satu dua kesempatan dia sebutkan pendapat Ibnu Taimiyah misalnya, dan saya melihat Ibnu Taimiyah ini sangat terbuka dalam melihat persoalan muamalah ya. Jadi ya seperti yang telah dikutip oleh ini tadi ya. Jadi hubungan dengan ridho apa? Nah, jadi tentang riba ini. Jadi riba ini ya kadang-kadang orang kan dengan penuh kesadaran ya dia mengambil riba. Nah, jadi dia ada keridhaan di situ. Jadi secara mazhab Syafi'i ya itu dianggap akad batil sama dengan akad fasid. Sementara akad mazhab Hanafi ya membuat perbedaan antara yang fasid dengan yang batil. Jadi riba ini dianggap fasid, tidak batil. Jadi kalau ada orang yang misalnya melakukan jual beli riba ya itu fasid. Jadi supaya akad ini menjadi ya halal ya, dibuang ribanya. Nah, jadi ini menarik juga bagi saya ya. Barangkali itu Pak Adib, dan yang lain-lain lagi ini ada Pak Said Muhammad juga. Said Muhammad aktif di Aceh. Ya. Ini mohon maaf yang lain-lain belum saya kenal lebih jauh ya. Ini Pak Said mohon komentar Pak.
Nyimak aja, Ustaz. Nyimak aja di Indrapuri. Ustaz boleh tanya? Pak Said? Saya ingin bertanya Ustaz. Ya. Oh ya, boleh. Ikhtiar dan redha. Yang mana mula yang terbentuk dahulu? Ikhtiar, redha. Ya. Ataupun dia sesuatu yang berpisah. Ataupun adakah redha boleh terjadi tanpa ikhtiar ataupun ikhtiar Ya. boleh terjadi tanpa redha? Inilah pembahasan yang kita baca di awal tentang ini Pak Adib ya. Jadi tentang ikhtiar dan ridho. Jadi dua unsur ini ya, dua unsur ini yang membentuk pembentuk utama dalam suatu akad ya. Ada ikhtiar dan ada ridho. Kalau Hanafi ya, dia menganggap ikhtiar itu bisa berdiri, bisa ada tanpa walaupun tidak ada ridho. Namun mazhab Syafi'i selain Hanafi memandang hubungan antara ikhtiar dengan ridho ini hubungan yang saling membutuhkan, ya, saling memerlukan. Jadi tidak ada ridho kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada ikhtiar kalau tidak ada ridho. Ya. Kalau mazhab Hanafi memandang ikhtiar itu ada walaupun tidak ada ridho. Tapi sebaliknya, ridho itu mesti harus ada ikhtiar. Jadi ikhtiar dalam mazhab Hanafi itu adalah ya, dia yang dilihat adalah unsur kesadarannya, unsur kesengajaannya. Ya. Selama dia melafadzkan ucapan dan dia dalam keadaan sadar, itu dia mukhtar. Dia dalam keadaan berikhtiar, ada ikhtiarnya. Sebab kan dalam akad muamalah kan akid orang yang berakad itu kan harus mukhtar dia. Mukhtar ini ya kan dengan penuh kesadaran ini yang dipahami oleh mazhab Hanafi. Dan ini berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu memandang bahwa yang dikatakan dengan ikhtiar itu ya, dia tidak hanya melalui ucapan yang dia lafadzkan saja, tetapi dia harus paham terhadap konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Jadi itu yang dianggap sebagai ikhtiar. Jadi istilahnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya ikhtiarnya ini adalah apa? Kesadarannya lebih penuh, ya. Tidak hanya pada ya formalitas dari apa yang dia ucapkan saja. Nah, ini yang membedakan. Jadi mana lebih dahulu ada ridha dengan ikhtiar ya. Kalau kita memahami ridha ini sebagai apa yang ada dalam hati kita ataupun ucapan hati kita, kalamun nafsi istilahnya. Ya. Menurut saya ini yang lebih dahulu ada. Ya. Ridha ini lebih dahulu ada secara hakikatnya, ini menurut saya. Tapi kemudian karena dia diucapkan dan kalau dia tidak diucapkan maka orang tidak tahu. Ya, jadi bahasa hati ini, ya, keinginan hati ini kalau dia tidak diucapkan ataupun dia tidak diberikan isyarat, ya, maka orang tidak tahu. Sesungguhnya dia lebih awal, lebih dahulu ada daripada ikhtiar ini, daripada ya ucapan-ucapan yang dia lafadzkan melalui lidah misalnya. Jadi menurut pandangan saya seperti itu Pak Adib. Jadi ikhtiar itu ya. Tapi secara realitasnya yang tampak ketika suatu akad ada, orang pihak lain ya, pihak luar akan melihat ridha itu pada ikhtiar tadi, pada lafaz yang dia ucapkan tadi. Itu bedanya. Tapi kalau dari orang yang dari pihak yang mengucapkannya, ridha itu lebih dahulu ada daripada ikhtiar. Jadi kalau dari pihak lain, pihak luar itu akan melihat ikhtiar itu lebih dahulu, karena dengan ikhtiar inilah dia bisa mengukur sejauh mana orang tersebut ridha. Menurut saya seperti itu Pak Adib ya. Pak Said, apa kabar? Selamat malam Pak Said. Alhamdulillah sehat, cuma saya menyimak aja nih. Mendengar saja dari jauh, Indrapuri, Aceh Besar.
Kalau bisa sedikit komentarnya Pak Said ya terhadap apa yang kita bicarakan ya. Ya, saya belajar aja Ustaz, siap aja menyimak. Terima kasih banyak ilmunya. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Jadi kita memang jam 9 apa jam 21.30 ini sudah lewat 3 menit ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang berkomentar ataupun bertanya dan menambahkan ini ya, barangkali kita cukupkan di sini saja ya. Terima kasih banyak kepada guru-guru saya ini yang sudah berhadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya ini demi ya kan membaca dan melanjutkan kajian-kajian kita. Semoga Allah Allah selalu melimpahkan ya rahmat ya, selalu melimpahkan ya futuhal arifin, Allahumma ftah ya alaina futuhal arifin ya. Ya, semoga Allah bukakan pintu-pintu arifin ini. Jadi dia melalui pengkajian ilmu ya, semoga kita istiqamah. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kita itu naik derajat kita ini menjadi mulia ini bukan karena pangkat, bukan karena jabatan kita, bukan karena harta benda kita. Jadi karena ilmu. Ini janji Allah, yarfa'illah, Allah akan angkat orang-orang yang berilmu. Jadi jangan putus semangat ya, kita hidup sepanjang umur kita ini dengan khidmah kepada ilmu ya. Syukran. Terima kasih banyak kepada semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.